Suami saya sudah meninggal. Saya tinggal bersama anak saya. Anak saya sekarang umur 16 tahun. Bangunan yang tidak terlalu besar dan berdinding kayu berlantai tanah ini adalah bekas warung milik salah satu warga sekitar yang sudah tidak difungsikan kembali oleh sang pemilik. Di rumah ini tinggallah seorang ibu dan anaknya yang sangat luar biasa. Ibu Rumingsih yang tinggal di Jalan Kueni, RT 06, Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Tabir Selatan. Nama saya Rumingsih, tempat tinggal di Jalan Kueni, RT 06, Desa Bungo Tanjung. Kerjaan saya sehari-hari motong hasilnya dapatnya 1 bulan 500.000. Rumah kecil yang ditempati Ibu Rumingsih dan putri semata wayangnya ini bukanlah miliknya, melainkan belas kasihan warga yang bersedia memberikan tumpangan kepada mereka berdua dikarenakan Ibu Rumingsih tidak punya tempat tinggal lagi. Bapak Sapuan adalah suami dari Ibu Rumingsih yang sudah meninggal 3 tahun yang lalu, saat sang anak masih berusia 14 tahun. Mulai dari saat itulah Ibu Rumingsih harus berjuang sendirian demi menghidupi anak semata wayangnya. Dulu Ibu Rumingsih memiliki rumah dan sebidang tanah. Semua itu terjual karena almarhum sang suami habis-habisan saat bisnisnya bangkrut. Sehingga rumah dan tanah harus rela mereka jual demi menutupi semua hutang-hutang mereka. Suami saya meninggal sudah 3 tahun. Saya ini orang numpang, tidak punya apa-apa. Kalau dikatakan punya rumah seperti orang-orang itu, bagaimana? Aku orang tidak punya apa-apa. Makan sehari-harinya kurang. Saya ini motong buruh punya orang. Penghasilan cuma 500 1 bulan. Kalau dibilangkan cukup ya enggak cukup. Bagaimana lagi, cuma dapatnya segitu. Alhamdulillah anak saya tuh enggak mau minta itu ini. Lah dikatakan memang orang enggak punya, seadanya itulah. Kebun karet seluas 2 hektar yang saat ini menjadi sumber penghasilan Ibu Rumingsih bukanlah miliknya, melainkan milik salah satu warga yang dikerjakan oleh Ibu Rumingsih dengan cara bagi hasil saat getah hasil menyadap, ditimbang dan dijual. Dalam 1 bulan, Ibu Rumingsih hanya bisa memperoleh hasil Rp500.000 saja dari pembagian getah yang sudah terjual. Dari uang Rp500.000 itulah Ibu Rumingsih harus pintar-pintar membagi untuk kebutuhan sehari-hari. Anis Marcella adalah putri sematawayang Ibu Rumingsih yang saat ini usianya sudah 18 tahun. Di usia yang masih sangat muda ini, Anis tidak pernah malu dan berpangku tangan di rumah saja. Setiap pagi, Anis selalu membantu ibunya menyadap karet di kebun warga ini. Nama saya Anis Marcella, saya dari anak Ibu Rumingsih. Saya tinggal di Jalan Kueni, RT 06, Desa Bungo Tanjung. Saya lahir 18 tahun yang lalu. Saya lahir dari Ibu Rumingsih dan almarhum Bapak Sapuan. Waktu umur 15 tahun, ayah saya telah tiada pas saya lulus SMP. Kemudian saya tidak bisa meneruskan sekolah saya dikarenakan saya
tidak menyanggupi biaya sekolah dan saya putuskan untuk tidak melanjutkan sekolah lagi dan membantu ibu saya bekerja demi mencukupi kebutuhan untuk sehari-hari. Anis terpaksa putus sekolah di kelas 9 saat sang ayah meninggal dunia. Anis tidak tega melihat ibunya harus banting tulang sendirian mencari nafkah dengan hasil yang pas-pasan. Anis yakin ibunya tidak akan mampu membiayai jika Anis harus melanjutkan sekolah. Setiap lihat kawan, ada rasa iri karena mereka mempunyai keluarga yang lengkap dan dipenuhi dengan kasih sayang dua orang tua, sementara saya hanya bisa hidup dengan seorang ibu yang bertahan dengan apa adanya. Kotor dan bau dari getah karet ini sudah tidak lagi Anis hiraukan. Yang penting, dirinya masih bisa membantu ibunya dengan apa yang dia bisa dan mampu dia lakukan. Rasa iri pasti ada dalam benak Anis saat melihat kawan-kawannya yang seusianya masih menggunakan seragam sekolah. Sementara dirinya harus ikut berjuang untuk sekedar mengenyangkan isi perut. Anis hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dirinya dan sang ibu selalu diberi kesehatan dan panjang umur, agar mereka bisa berusaha untuk kelak hidup lebih baik. Saya hanya bisa mendoakan ayah saya, semoga dia ditempatkan di tempat yang baik di sisi Allah dan diterima amal baiknya. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Jumat Berkah yang telah membantu saya. Semoga bantuan yang saya terima ini berkah buat saya dan ibu saya. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan.